Oke para wibu dan para nolep. Selamat datang di channel Rans Film. Di video kali ini Rans Film akan membahas film Tokyo Revengers. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah masa depan, untuk menyelamatkan teman-temannya termasuk pacarnya dari kematian yang berturut. Oke sebelum lanjut, jangan lupa kalian bantu like, share dan subscribe channel ini biar bisa berkembang. Oke jika sudah langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Berang-berang makan pokat berangkat. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah berita tentang perseteruan antara dua geng yang mengakibatkan salah satu gadis tewas. Di sini juga kita diperkenalkan tokoh utama dalam anime ini, yaitu Hanagaki Takemichi. Di waktu itu Takemichi pun sadar kalau gadis itu ternyata adalah pacarnya dahulu yang bernama Tachibana Hinata. Meski demikian hal itu tidak membuat Takemichi kasihan kepadanya. Karena dulu ia tidak pernah mendapatkan jatah enak-enak kepada dirinya. Di suatu hari setelah pulang dari bekerja tiba-tiba ada seseorang yang mendorong dirinya sampai jatuh ke peron. Kabar buruknya kereta sudah dekat dan menabrak dirinya. Di situasinya saat itu ia hanya mengingat satu orang saja, yaitu Hinata. Dan anehnya sesaat tersadar ia terlempar ke 12 tahun lalu tepatnya di masa-masa SMP. Ia pun dibuat kebingungan apakah ini kenyataan atau hanya kilas balik sebelum kematian. Alhasil ia pun sadar kalau ini sebuah kenyataan kalau ia telah melewati masa lalu. Di kebingungan tanpa henti itu ia hanya mengikuti alur sesuai yang ia lakukan dahulu. Di mana 12 tahun lalu ternyata dirinya adalah seorang kelompok berandalan nomor 2 di SMP. Penampilan dirinya juga cukup berbeda jauh, kali ini ia benar-benar norak dan seperti preman sejati. Alhasil ia mau tidak mau ia hanya mengikuti alur saja, bahwa sekarang teman-temannya mengajak untuk uji nyali melawan sekolah Shibuya. Yang mana menurut Takemichi saudaranya menjadi pemimpin di sana. Jadi dengan itu mereka bisa janjian untuk berkelahi dengan sepantaran mereka. Namun janji tersebut sangatlah berbeda dikarenakan yang datang adalah orang kelas 3. Tak terduganya lagi pemimpin sekolah itu sebenarnya bukanlah Masaru melainkan anggota dari Manji Geng yaitu Kiyomasa. Jadi di sini Takemichi hanya dikibuli oleh Masaru agar dirinya bisa sombong kepada dirinya. Alhasil Takemichi dan kawan-kawannya dibuat babak belur dan dijadikan budak oleh mereka dan jika menentang maka mereka akan dibunuh. Dan itulah awal mula dulu Takemichi di masa depan menjadi seorang pecundang. Di mana ia tidak berani melawan dan lari dari kenyataan saja. Setelah hal itu ia pun merenungi apakah dirinya bisa mengulang masa depannya itu dan menyelamatkan Hinata. Di sela-sela merenungkan hal itu ia pun sadar kalau ia kembali ke masa lalu pastinya sekarang masih hidup. Dan benar, Hinata masih hidup dan masih bahagia. Hal itu membuat Takemichi sadar bahwa ia akan mengubah masa depannya walaupun tidak mendapatkan jatah enak-enak. Di saat pulang ia mendapati seorang anak yang dibuli oleh seseorang di taman. Takemichi yang melihatnya langsung memukul pembuli itu agar anak kecil itu tidak dibuli lagi. Ternyata anak tersebut adalah adik dari Hinata yang bernama John Still in the House. Mengetahuinya kalau John seperti dirinya ia menyemangatinya untuk melawan mereka. Jika masih terus seperti itu maka akan dibuat seperti itu lagi. Di kesempatan itu juga, ia juga curhat kepadanya bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan jatah enak-enak kepada kakaknya. Ia juga memberitahukan kalau 12 tahun ke depan Hinata akan mati beserta dengan dirinya. Takemichi mengatakan itu dengan alasan agar si John bisa mengubah masa depan. Dan sesaat berjabat tangan dengannya tiba-tiba Takemichi kembali ke masa depan. Yang mana keadaannya saat ini sedang terbaring pingsan di rumah sakit. Di situ pula ia dibuat terkejut kalau ternyata ia masih hidup berkat diselamatkan oleh John Still in the House. Jadi bisa disimpulkan kalau masa depan bisa dirubah. Tetapi Disney John tidak bisa mengubah fakta kalau kakaknya telah mati. Padahal ia sudah bekerja keras dan menjadi polisi agar bisa menyelamatkan kakaknya. Setelah itu John membawa Takemichi ke rumahnya. Sesaat di sana ia menceritakan kejadian dan akibat kenapa hanya bisa mati. Bahwa kakaknya mati akibat perseteruan antara Manji Geng. Dan itu terjadi ketika pertemuan antara Sono Manjiro dan Kisaki Teta. Dan permintaan dari John adalah ia meminta Takemichi untuk menghentikan pertemuan mereka. Takemichi yang mendengarnya masih kebingungan karena ia tidak tahu cara kembali ke masa lalu.
Dengan cerdasnya pula si John Still in the House berprasangka kalau itu bisa terjadi ketika Takemichi menjabat tangannya. Benar saja hal itu terjadi kembali bahwa Takemichi telah melintasi waktu. Yang mana kondisinya sekarang ia menjadi budak dan dipaksa oleh Kiyomasa untuk bertarung untuk mendapatkan uang. Seperti yang dikira Takemichi yang masih kebingungan akhirnya bisa dikalahkan dengan satu serangan saja. Di kesempatan itu ia meminta Kiyomasa untuk mempertemukan dirinya dengan Sano Manjiro. Tetapi hal itu malah membuat Kiyomasa marah. Alhasil untuk kesekian kalinya ia dibuat babak belur lagi. Dengan kejadian itu, Takemichi mulai diambang frustasi. Kenapa demikian? Karena ketakutannya dahulu muncul kembali. Bahkan ia juga berniat untuk melarikan diri seperti dulu kala. Namun itu tak terjadi ketika kebimbangannya hilang setelah melibat kebaikan dari Hinata. Dari situ ia berjanji kepada dirinya sendiri kalau ia akan mengubah masa depan. Apapun yang terjadi. Besok harinya, ada masalah kembali bahwa sekarang giliran dari Takuya yang menjadi budak dari Kiyomasa. Mengetahuinya semua teman-temannya hanya menyemangatinya saja. Mengingat di setiap pertarungan Takuya selalu terluka cukup banyak. Lalu adegan bersingkat lagi saat pertarungan itu tiba. Tapi pertarungan itu terhenti ketika Takemichi menantang Kiyomasa untuk 1 lawan 1. Alasan dari Takemichi adalah untuk menyelamatkan Takuya sambil memberanikan diri untuk mengubah masa lalu. Seperti yang dikira perkelahian itu berat sebelah, di mana Takemichi selalu dibuat babak belur. Tetapi hal itu tidak membuat Takemichi menyerah karena ia memiliki sesuatu untuk diselamatkan. Bahkan ia tidak takut jika dirinya mati jika bisa mengubahnya. Sementara di sisi lain akun yang kesal melihat Takemichi dibegitukan ia berniat untuk membunuh Kiyomasa. Tapi itu tak terjadi karena tekad dari Takemichi yang luar biasa. Hal itu juga membuat Kiyomasa marah. Kali ini ia berniat untuk membunuh Takemichi. Akan tetapi pertarungan itu tiba-tiba berhenti ketika 2 orang datang. Tak lain mereka berdua adalah petinggi dari Manji Gang, yaitu Sano Manjiro sebagai ketua dan Draken sebagai wakil ketua. Di sini mereka berdua terlihat mengerikan, namun yang lebih mengerikan adalah Draken. Di mana dengan potongan yang sangar ditambah tato naga di rambutnya membuat kesan preman melekat kepadanya. Sementara untuk Sano Manjiro atau disebut sebagai Mickey, terlihat seperti orang lemah dan bertubuh pendek. Kedatangan mereka berdua ke sini adalah untuk menghentikan Kiyomasa agar tidak membuat gengnya tercemar. Namun tak disangkanya juga, Mickey tertarik dengan Takemichi dan menjadikan temannya. Sebelum pergi dari tempat ini, diperlihatkan kebengisan dari Mickey, di mana dengan sekejap ia bisa membuat Kiyomasa babak belur dan tidak berdaya. Kejadian itu membuat Takemichi kebingungan, kenapa orang seperti Mickey tertarik kepadanya. Tetapi hal itu juga membuat keuntungan baginya karena ia bisa dekat dengan Mickey. Di kondisi itu pula temannya yang bernama Akun berterima kasih kepada Takemichi, karena ia telah membebaskan kelompoknya dari perbudakan Kiyomasa. Ia juga mengatakan kalau sebelumnya ia berniat untuk membunuh Kiyomasa. Tetapi itu tak terjadi ketika ia melihat tekad kuat darinya. Cerita berlanjut ke sekolah, yang mana ternyata Hinata juga satu sekolah dengannya, namun bedanya ia berbeda kelas. Diketahui juga keseharian dari Takemichi di sekolah layaknya berandalan biasa. Di sela-sela pelajaran itu tak terduganya Mickey dan Draken datang untuk menemuinya. Yang mana kedatangan mereka secara tidak biasa lantaran mereka memaksa masuk dan menghajar para anak kelas 3. Hal itu membuat Takemichi terkejut tapi ia sudah membiasakan diri karena di masa depan Manji Gang lebih kejam dari itu. Di sela-sela mengajak Takemichi untuk pergi. Hinata yang mengetahuinya pun menghampirinya. Alasannya pasti kedua orang tua itu mau membuli Takemichi. Alhasil dengan keberaniannya Hinata menamparkan Mickey dan membawa Takemichi pergi. Draken yang mengetahuinya sangat marah bahkan ia mau membalas perbuatan Hinata. Tetapi itu tidak terjadi ketika Takemichi menghentikannya. Di mana Takemichi dengan gentlenya meminta Draken untuk menghentikan tindakan tersebut. Jika tidak, maka ia akan menghajarnya. Hal itu seketika membuat Mickey marah, alhasil ia pun berniat untuk menghajar Takemichi. Akan tetapi itu adalah sebuah kebohongan saja, lantaran ia tidak suka menyakiti wanita. Sementara Draken dibuat terkejut karena Takemichi adalah orang yang menarik. Atas hal itu kesalahpahaman Hinata pun akhirnya menghilang dan ia juga memperbolehkan Mickey untuk bermain dengannya.
Singkat cerita, di tengah perjalanan Takemichi pun berkata kepada Mickey kenapa tertarik kepadanya. Mickey mengatakan kalau ia mirip seperti kakaknya yang tidak menyerah dan tidak takut apapun. Oleh sebab itu ia tertarik kepadanya. Draken juga memberitahu kalau orang seperti dirinya yang tidak takut apapun sangat langka, dan hal itu juga yang membuatnya tertarik kepadanya. Bersamaan pula Mickey juga memberitahukan apa tujuannya, yaitu ia ingin membuat era berandalan. Karena sekarang berandalan dianggap norak. Padahal menurut Mickey berandalan adalah orang yang bisa mengatasi masalahnya sendiri. Tapi kenapa orang-orang menyebut mereka seperti ini adalah norak? Oleh sebab itu ia ingin membuat era berandalan menurut versinya. Dari situ juga Takemichi mendapati sesuatu kalau dalang di balik semuanya bukanlah Mickey, melainkan Kisaki Teta. Di hari berikutnya, Takemichi menjalani kehidupan seperti biasanya bersama dengan Hinata. Tapi menariknya di sini kehidupan masa lalunya telah berubah ketika ia bertemu dengan Mickey kemarin. Dari sini juga Takemichi berpikiran kalau ia ingin tetap di sini bersama dengan Hinata lebih lama, mengingat di masa depan Hinata tidak ada. Sesekali ia juga ingin bermesraan dengan Hinata, namun tak terduga ia memegang tangan yang salah. Malahan ia memegang tangan dari si John. Tolong! Alhasil kebahagiaan itu sirna ketika kembali ke masa depan kembali. Hal itu sebenarnya disesali olehnya karena ia ingin bersama dengan Hinata lebih lama lagi. Sesaat tersadar si John dibuat terkejut karena Takemichi telah kembali ke masa lalu. Ia juga bertanya apakah ia sudah menghentikan pertemuan antara Mickey dan Kisaki Teta. Takemichi menjawab, kalau ia belum melakukan apapun. Tetapi di sini mereka mendapatkan kemajuan yang berarti. Bahwa teori dari John benar adanya jika Takemichi menjabat tangannya maka ia akan kembali ke masa lalu. Dan anehnya sesaat kembali ke masa lalu maka tubuh Takemichi akan terbaring koma atau hanya jasadnya saja. Diketahui juga kalau setiap Takemichi kembali ke masa lalu dan ke masa depan ia selalu kembali ke 12 tahun lalu. Menariknya di sini jika ia berada di masa lalu sekitar seminggu, maka di masa depan juga akan berselang seminggu. Jadi meskipun kembali ke masa lalu, waktu di masa depan terus berjalan. Di sana Takemichi memberitahu kalau Mickey bukanlah orang yang jahat. Tetapi itu disangkal oleh John karena semua kejahatan itu berulah darinya. Akan tetapi di sini Takemichi masih tetap kekeh kalau Mickey adalah orang yang baik dan dapat dipercaya. Ia di sini menyimpulkan sesuatu kalau bukan Mickey yang menjadi ulah dari semua itu melainkan adalah Kisaki Teta. Nah, untuk menjawab keraguan, ia meminta John untuk menemukan lokasi dari Mickey. Tetapi di sini John tidak memiliki apapun keberadaan dari Mickey. Beruntungnya mereka masih mendapatkan cara agar bisa menemuinya, yaitu ada salah satu teman dari Takemichi yang menjadi petinggi Tumen, yaitu Akun. Awalnya John tampak curiga karena pengamatannya. Akun telah menjadi penjahat dan ditangkap polisi. Waktu itu Takemichi sadar, kalau masa depan telah berubah. Itu bisa terjadi ketika John di masa lalu tidak jadi menusuk Kiyomasa. Mengetahuinya Takemichi sangat senang karena ia memiliki nomornya. Beruntungnya juga, Akun bisa dihubungi. Kabar baiknya ia juga mau ditemui. Sesaat di tempat dari Akun sekarang dirinya telah berubah jauh. Bukan hanya penampilannya saja tetapi kepribadian dirinya juga berubah. Meski demikian, Akun tahu kalau dirinya adalah Takemichi. Lalu setelahnya mereka berbincang empat mata sambil bernostalgia masa lalu bahagia mereka. Di percakapan itu, Akun berkata kalau dirinya lah yang mendorongnya sampai jatuh ke peron. Tahu akan hal itu Takemichi tidak percaya kalau ialah pelakunya. Ia juga mengetahui kalau Takemichi bisa ke masa lalu. Alasannya sudah jelas yaitu ketika ia ingin membunuhnya di stasiun tetapi ada orang yang tahu akan hal itu, ia adalah si John. Jadi Akun berkepikiran kalau Takemichi mengubah masa lalu dengan meminta bantuan John untuk menyelamatkannya. Di sini pula Akun berkata kalau dirinya sekarang sudah berbeda jauh. Bahkan sekarang ia menjadi bawahan dari Kisaki Teta. Di sini pula terlihat ketakutan besar kepada Kisaki. Namun di sini belum diperjelas kalau ketakutannya seperti apa. Kabar buruk dari Akun sangat banyak mulai dari ia sudah tidak bertemu lagi dengan Mickey selama bertahun-tahun. Dan kematian Draken yang berkaitan dengannya. Seolah-olah sekarang Akun terlihat seperti terpuruk telah mengemban semua beban yang banyak. Bahkan ia berniat untuk mengakhiri hidupnya sekarang. Karena ketakutannya dan rasa frustasinya yang semakin menjadi-jadi.
Tetapi dengan kedatangan dari Takemichi ia menjadi lega. Sebelum ia bunuh diri ia meminta permintaan terakhir kepada Takemichi, yaitu untuk menyelamatkan semuanya dengan mengubah masa lalu. Dari situ kesedihan dari Takemichi menjadi jadi. Dan sekarang ia sadar kalau ia ditakdirkan ke masa lalu bukan untuk menyelamatkan Hinata saja, tetapi juga harus menyelamatkan semua teman-temannya. Karena jika tidak bisa mengubah semuanya maka masa depan juga tidak akan berubah. Nah, kita akhiri sampai di sini dulu. Berikutnya ceritanya akan menjadi menarik, kembali mengingat konflik semakin menegangkan. Dan kondisi dari Takemichi yang dalam keadaan sulit. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton channel ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subrek. Mari kita bangun channel ini bersama-sama. Komen, like, share, dan subrek kalian adalah semangatku untuk membuat konten setiap hari.